DA. Kapan sih mereka sadar kalau keyboard mereka yang laku itu kayak model Mecha 8X itu loh. Bukan yang kayak yang gua bahas sekarang ataupun yang kemarin. Aduh, gua nggak tahu ini bakal laris atau enggak ya. Tapi kalian coba nilai aja ini bakal rame dibeli atau enggak. Soalnya mereka berani banget ambil resiko kali ini full size gitu. Yaudah, nggak usah lama-lama. Yuk kita bahas. Ini dia, Mecha Elite X. Seperti yang ada kalian lihat di B-roll ya, keyboard ini datang dengan size full size. Dengan konsepnya ini ada roller audio kali ini. Dan untuk varian warnanya ada dua ya, warna hitam dan juga warna putih. Dan seperti biasa warna putih adalah warna yang paling mantap. Oh ya, tipe layoutnya ini bukan yang floating ini yang ketutup gitu. Jadi kalau kalian mau bersihin keyboard ini ya kalian congkel-congkelin lah keycapsnya. Tapi gampang kalau nyongkel keycaps, bukan kayak nyongkel switch gitu. Lebih rumit kan. Nah, ngomongin keycaps ya, keycapsnya ini pakai bahan ABS yang double injection. Ini mah mesti wajib sih sebenarnya ya. Udah double injection biar gak mudah pudar ini keycaps gitu. Soal konektivitas, keyboard ini datang dengan wired, tapi kalian harus tenang kali ini ya. Wirednya ini tidak yang nempel, jadi dia yang bisa lepas pasang, detachable. Jadi kalau sewaktu-waktu kabelnya putus, kalian bisa ganti kabelnya. Gua rasa ini udah pilihan yang bagus ya buat jangka panjang, karena kabel bawaan keyboard itu pasti tipis dan cepat putus pastinya. Tapi kalau yang kayak gini itu bisa kita minimalisir dengan beli kabel baru gitu. Selain fitur kabel yang baru, di sini switchnya juga ini baru ya, pakai switch dari SNK. Gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu ini switch apaan. Yang sebelumnya biasanya kan mereka seringnya pakai Otomo, tapi kali ini mereka ubah jadi SNK switchnya. Ya gue nggak tahu ini bagus atau enggak, tapi yang pasti gue tes dengan switch brownnya mereka. Tactile-nya ini nggak terlalu berasa feedbacknya. Jadi tactile sih berasa, tapi nggak kerasa banget feedbacknya gitu. But ya cukup mirip lah mungkin feelsnya dengan Otomo gua rasa nih. Jadi ini sebenarnya switch replacement Otomo aja. Mungkin Otomo di luar sana udah mulai naik harganya ataupun mulai langka, gua nggak tahu. Oh ya, selain varian brown, switchnya ini juga ada varian red linear. Jadi kalau kalian nggak suka sama tactile, kalian bisa ambil yang linear gitu. Karena biasanya kalau gaming cocoknya ke yang linear sih biasanya. Ngomongin switch, apakah switchnya bisa dicabut dari PCB-nya? Coba kalian tebak deh. Yes, bener. Yang jawab nggak bisa, kalian bener banget. Ini udah disolder, jadi gue rasa sih cukup disayangkan ya. Udah mah kabelnya detachable ya, udah bagus nih. Mestinya switchnya bisa dicabut sih. Gue rasa sih logisnya kalau dua-duanya bisa dicabut, bisa diganti, lebih enak gitu. Jadi kalau misalnya switch rusak, tinggal ganti switch. Kalau kabel rusak, tinggal ganti kabel gitu. Itu pemikiran gue. Rupanya enggak ya. Dia cuma bikin kabelnya doang yang dilepas pasang, switchnya nggak dilepas pasang. Ya terserah sih sebenarnya. Ini mah juga budget ya, karena dia milih sendiri 104 key itu mahal pasti. Secara switch ini jujur pasti dia punya budget yang lebih mahal. Jadi mungkin ini dipangkas ke PCB-nya. Jadi pastiin kalian pilih switchnya udah sesuai dengan kenyamanan dan preferensi kalian ya. Jadi belum bisa ganti-ganti soalnya gitu. So, berapa sih harganya? Keyword ini dibanderol dengan harga di 399.000. Gua harap bakal ada diskon nantinya di tanggal kembar ataupun event-event gede ya. Karena kalau dibanderol 399.000 buat sebuah keyboard full size ya, ini gak ada yang spesial jadinya. Paling spesialnya dari kabel yang bisa detachable. Tapi secara harga gua rasa mirip banget sama pesaing-pesaingnya gitu. Terlalu mepet lah mainnya. Yang dibedakan cuma bagian kabelnya aja sih. Kalau switchnya bisa dicabut, kabelnya bisa dicabut, mungkin dia bisa jauh lebih oke dibanding pesaing-pesaingnya. Itu sih saran dari gua ke Digital Alliance sih. Tapi ya begitu ya, namanya switchnya lebih mahal ya, karena butuhnya lebih banyak kan. Ya jadi keyboardnya harganya segini gitu. Dan gua udah tahu pasti kaum mending mulai menyerang, tapi gua pengen kasih tahu dulu harga di pasaran yang full size tuh pasti segini, karena ini juga udah RGB ya, bukan rainbow, oke? Ini RGB, jadi beda sama yang varian-varian lainnya. 399.000 RGB, kabel bisa cepat lepas pasang ya kan. Dan
gua bongkar-bongkar itu juga cukup mudah, itu udah mantep sih menurut gua. So kalian bisa drop di komentar bawah kira-kira adakah pesaing yang lebih sengit sama Digital Lens yang gue bahas kali ini, ataupun kira-kira kalian ada masukan buat Digital Lens supaya mereka punya ide buat bikin keyboard apa lagi. Yuk kita drop komen bareng-bareng, kita kasih tahu ke Digital Lens kalau produk yang mereka punya yang mantep banget, laris banget itu Mecha 8X, ya kan? Oke, segitu dulu untuk pembahasan gue kali ini. Gue Mike Didi, bye bye.